Selamat datang di channel Korata Kawata Nama Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korata KKUROTA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1533 ini saya akan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah 30 hari ya, setelah terkena traffic tidak valid itu, apakah monetisasinya itu sudah pasti aktif lagi, apakah otomatis aktif lagi, seperti itulah kurang lebih pertanyaannya. Nah, langsung saja kita bahas status monetisasi setelah 30 hari itu bagaimana gitu. Di sini ada beberapa kemungkinan ya. Di sini saya sebutkan ada dua kemungkinan. Nanti masih ada cabang-cabang lagi ya. Dua kemungkinan. Nah, teman-teman itu harus tahu dulu di pemberitahuan awalnya ya, pemberitahuan ketika melakukan pelanggaran itu. Biasanya ketika kita melakukan pelanggaran selalu ada pemberitahuan dari YouTube itu, baik melalui email maupun melalui YouTube Studio yang dulu namanya apa ya, Creator Studio dulu, sekarang jadi YouTube Studio itu. Kemudian kalau tidak ada juga di Google AdSense mungkin ada pemberitahuan gitu. Biasanya selalu ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan itu mungkin teman-teman saja yang tidak tahu gitu di mana posisi pemberitahuannya. Biasanya selalu ada pemberitahuan. Nah, kemungkinan yang pertama itu adalah jika pemberitahuan dari awal teman-teman itu monetisasi teman-teman itu dinonaktifkan sementara ya, atau penangguhan. Jadi ini masih banyak yang membantah kalimat-kalimat saya yang kalau dinonaktifkan ya dinonaktifkan permanen, ada yang bilang gitu. Tapi saya lihat di aturan resminya tuh ada yang dinonaktifkan itu ada penangguhan itu dituliskan dengan kata dinonaktifkan juga gitu. Ada di beberapa aturan ada yang tertulis seperti itu. Jadi pastikan dulu di pemberitahuan awal itu teman-teman itu monetisasinya itu dinonaktifkan secara sementara atau penangguhan atau dinonaktifkan secara permanen. Itu harus dipastikan terlebih dahulu gitu. Nah, jika dinonaktifkan secara permanen, maka setelah 30 hari itu tidak akan monetisasinya tidak akan aktif lagi gitu ya. Ya sudah dipermanenkan ya, berarti ya sudah tidak bisa monetisasi lagi, intinya seperti itu. Nah, sedangkan ketika dinonaktifkan secara sementara atau penangguhan itu masih ada dua kemungkinan lagi gitu ya. Nah, yang pertama itu kalau teman-teman itu patuh terhadap aturan ya, setelah monetisasi dinonaktifkan kena penangguhan itu ya sudah, mulai saat itu langsung patuh terus gitu. Selama 30 hari itu patuh, selalu patuh terhadap aturan. Atau teman-teman eh, masih saja melanggar gitu ya. Di video saya yang sebelumnya ya, beberapa video sebelumnya itu saya sudah menunjukkan aturan ya, ketika dalam 30 hari itu melakukan pelanggaran lagi, itu status penangguhan ya, monetisasi dinonaktifkan sementara atau penangguhan itu bisa berubah menjadi dinonaktifkan secara permanen seperti itu. Nah, itu kalau melanggar ya. Jadi yang sudah melanggar dan terkena penangguhan itu harus hati-hati gitu, jangan melanggar lagi gitu, itu berbahaya. Nah, ketika melanggar lagi bisa berubah menjadi permanen. Nah, itu ada aturan resminya di eh, support Google, itu bisa dibaca gitu ya, di aturan resminya. Nah, sedangkan ketika teman-teman itu setelah terkena penangguhan itu patuh terhadap aturan, tidak melanggar lagi, itu masih ada dua kemungkinan juga. Nah, kemungkinan yang pertama setelah 30 hari teman-teman itu monetisasinya itu langsung aktif. Nah, itu langsung enak itu kalau langsung aktif gitu. Tapi kemungkinan yang kedua itu tidak langsung aktif. Itu sama seperti yang pernah saya alami tahun 2017 dulu ya. Setelah 30 hari itu tidak langsung aktif. Nah, ketika tidak langsung aktif, apa yang harus kita lakukan teman-teman ini ya? Bukan banding ya, tetapi ajukan permintaan pemulihan. Bukan banding ya, ajukan permintaan pemulihan. Itu. Sekali lagi bukan banding, tetapi pengajuan permintaan pemulihan. Nah, teman-teman coba di mana ya? Saya tuh kalau tidak salah di support Google, kalau bukan ya berarti di YouTube Studio itu ada fasilitas supaya kita bisa menghubungi sana gitu ya. Intinya atau kita laporan atau keluhan atau apapun gitu, yang jelas ada fasilitas seperti itu nanti bisa ajukan permintaan pemulihan. Nanti kalimatnya, kalau kalimat saya itu, kalau saya dulu itu sudah, kalimat yang saya tuliskan itu kurang lebih seperti ini. Kalimat
dalam ajuan permintaan pemulihannya itu ya. Itu seperti ini. Saya sudah intinya saya sudah menerima sanksi selama 30 hari penangguhan seperti yang tertulis di pemberitahuan tersebut intinya itu. Nah, seharusnya channel saya sudah monetisasi di channel saya sudah aktif kembali. Mohon kondisi channel saya dipulihkan. Intinya ya kurang lebih seperti itu. Itu kalimat yang saya tuliskan dulu. Teman-teman bisa buat kalimat sendiri yang menjelaskan kalau teman-teman sanksi teman-teman itu sudah masa berlaku sanksi teman-teman itu sudah habis. Gitu. Intinya kurang lebih sampaikan seperti itu. Itu kalau tidak langsung aktif ya seperti itu ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan dan semoga tidak ada lagi yang menanyakan masalah yang berkaitan dengan 30 hari ini ya, karena saya sudah menjelaskan di banyak video itu mengenai perbedaan ini ya antara sementara dengan permanen itu. Intinya itu dari awal itu harus dicari tahu dulu itu di pemberitahuan awalnya itu harus dipastikan dulu itu sementara atau permanen gitu ya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.